Babul haidhi. Bermula ini bab menjelaskan tentang haid. Haid itu maknanya damu jibillatin yakhruju min aqsari rahimil mar'ati ala sabilis sihhati. Darah yang tabiat karakter darah karakter bawaan dari sononya yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan. Keluarnya itu ada sabilis sihhati, asas jalan sehat. Maknanya jalan sehat, nggak ada penyakit ya. Lagi olahraga keluar darah men, lagi masak ada sabilis sihhat. Jalan sehat maksudnya jalan sehat dia dalam tidak keadaan kondisi sakit dan nggak perlu ke dokter, karena ini memang darah karakter bawaannya keluar di setiap perempuan. Ada sabilis sihah, atas jalan sehat, yakni maksudnya jalan sehat bukan olahraga, bukan, yakni bukan penyakit, jadi nggak perlu ke dokter. Dan memang kita dapati istri kita, anak kita kalau men nggak pernah ke dokter ya, nggak perlu ke dokter. Bi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang khusus, waktunya tertentu. Perempuan dah yang tahu ya, minimal sehari semalam, yaumun wa lailatun. Kalau sekarang dia keluar darah pukul 9 malam, nanti habisnya lagi pukul 9 malam juga, minimal 24 jam gitu ya. Darah yang keluar dari perempuan atas jalan sehat bukan karena penyakit, karena bukan penyakit maka nggak perlu ke dokter. Dan kita saksikan memang istri kita, anak kita keluar darah men nggak ke dokter, sehat-sehat aja dia, biasa tidur ya enak, makannya enak juga ya. Nah, waktu-waktunya tertentu, minimal sehari semalam. Kalau keluar sekarang pukul 9 malam, itu minimal 24 jam. Nggak netes terus, nggak netes blok pertama. Berikutnya lau liat kurnatun latalawathat. Kalau andai kata diletakkan kapas di kemaluan itu perempuan, maka itu kapas cemar, kotor, berarti masih men. Wah, masih kotor, masih men ya, baru 8 jam kok kayaknya udah bersih. Coba taruh kapas, oh kotor, berarti tungguin aja sampai 24 jam minimal. Umumnya situn au sab'un, 6 atau 7 hari umumnya gitu aja. Hari kedua, ketiga terus ya, hari ke-6 baru berhenti, atau hari ke-7. Itu perempuan yang tahu dah ya. Ada perempuan namanya mubtadi'ah, pemula, baru dia keluar mennya karena anak usia 10 tahun, belum paham. Ada yang sudah mu'tadah, udah biasa. Bini kita usia udah 40, 50, udah biasa, udah ngerti dia. Gua mah sehari dah, gua mah 6 hari, dia tahu dia. Mumayyizah, dan dia bisa bedain mana darah men, mana bukan. Oh, kalau darah men hitam pekat begitu ya. Kalau ini itu dia tahu deh, bisa membedakannya. Ya, sesuai masing-masing dengan kebiasaannya. Pada waktu-waktu yang tertentu. Kalau itu darah ternyata keluarnya nggak sampai 24 jam, keluar pukul 9 malam nih, tiba-tiba baru 8 jam, pagi hari pukul 7, letakkan kapas, bersih itu kapas, nggak ada kotor sama sekali. Kok udah berhenti nih ya, tungguin lagi, oh nanti keluar lagi. Atau bersih sama sekali, oh itu boleh jadi itu darah istihadah, darah penyakit. Ya dia tahu sendiri, dia perutnya mules lah, atau lain, oh ini ke dokter aja, ke dokter dah. Ini bukan men, ini darah penyakit. Boleh jadi ada pendarahan di dalam, ususnya beradu, paham? Ususnya beradu, usus ngamuk. Gak sarapan pagi kali, jadi ngamuk ususnya.
Ya zalim dia zalim ucusnya pagi-pagi nggak sarapan, siang nggak makan siang. Atau saudara paling banyaknya 15 hari, paling banyak. Terus itu ada perempuan yang 15 hari itu men. Hari ke-16 masih keluar, padahal paling banyak 15. Hari ke-16 keluar itu bukan darah men, namanya darah istihadhah, darah penyakit, bukan sehat lagi nih, penyakit ya. Maka perlu ke dokter, perlu pemeriksaan. Ada apa nih darah keluar? Oh ternyata ada kerusakan di kandungan rahimnya yang perlu dikasih obat. Ya, darah istihadhah namanya. Itu men ya. Apa perlunya belajar beginian? Perlu ya suami ngasih tahu istrinya kalau lagi men libur sembahyang. Gak wajib sembahyang dah perempuan ya. Dan gak wajib pula menggodoknya. Nanti suci gak perlu kodok tuh perempuan. Kenapa? Karena berat mengkodoknya. Kalau dia men 7 hari berapa itu? 7 kali 5 berapa? 35 waktu dia punya utang. Bersih, yang 5 aja repot banget. 5 yang kontan repot, belum nyuci, ngurus anak, utang lagi, belum bayar men lagi, makin numpuk utangnya. Maka nggak ada godok buat perempuan men. Buat perempuan, buat laki mesti ada. Kalau laki-laki godok. Dalilkunna nu'maru biqada is-shaumi wala nu'maru biqada is-sholati. Kunna adalah kami ini perempuan tuh, bukan kami kita laki-laki, bukan. Sebab saat itu yang bicara Aisyah dan sahabat-sahabat perempuan. Saya kaum perempuan diperintahkan oleh Nabi mengkodok puasa. Kalau puasa kodok, dia men 7 hari atau paling banyaklah 15 hari. 15 hari nggak puasa gara-gara men, wajib kodok. Gampang kalau puasa 15 hari, gampang nggak? Gampang. Pasono masih 11 bulan. Syawal 2, Dzulqa'dah 2, Muharram, Dzulhijjah itu ketemu deh, dapat. Kalau menggodok puasa itu mudah dan gampang buat si perempuan, karena umpamanya paling banyak dia men 15 hari, maka hutang puasanya 15. Maka sangat mungkin membayar 15 hari di dalam 11 bulan setelah Ramadan, paham? Adapun puasa salat nggak diperintahkan menggodok buat perempuan ya. Buat perempuan jangan inti pakai buat inti, itu ada hadisnya kunna numaru, wah emang inti men. Panas dalam kalau keluar men dari bol. Wah men nih panas dalam ya. Kebanyakan minum air putih, nggak makan nasi. Pagi air putih, siang air putih. Panas dalam ucusnya. Itu biar kita tahu, buat ngajarin istri kita, anak kita. Dan kedua juga, dan kita harus tahu bahwa istri kalau lagi men nggak boleh digaulin, nggak boleh tidurin ya. Tidur nggak boleh bercanda-canda. At-tamattu' bersedap-sedap antara pusar dan dengkul. Pusar ke atas boleh tak? Pusar ke atas tahu, kulitnya dan isinya masih boleh. Tahu kulit dan isi, BH-nya dan isinya. Kudu dua-duanya tak. Kalau bungkusnya doang nggak enak juga tak. Jadi begitu ya. Kalau lagi men nggak boleh. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Sahabat nanya dulu sama Nabi, ya Rasul, kalau perempuan lagi haid kenapa sih, gimana sih? Orang tuanya men, anaknya men, istri men. Perlakuan orang jahiliyah saat itu kalau orang tuanya men, bini men, itu diasingkan. Nggak boleh tidur seatap, jangankan kamar, seatapnya nggak boleh. Makan bareng nggak boleh juga, minum bareng nggak boleh, kotor tuh perempuan. Sono lo sono. Kalau sekarang berlaku intip-intipin di stasiun titipan motor. Terima penitipan perempuan men. 7 hari jemput ya. Itu sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasul emang darah
Men apaan kok sampai begitunya? Seorang anak kepada orang tua, suami kepada istrinya. Perempuan kok kotor amat? Turun ayat Quran, yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Qul, jawab oleh Muhammad tuh, kasih tahu umatmu. Huwa adzan, haid itu cuman kotoran biasa aja, darah. Fa'tazilun nisa, tinggalkan istri di kala men fil mahid. Tinggalin senggamanya, makan bareng boleh, tidur seatap boleh, sekamar juga masih boleh, satu tempat tidur masih boleh. Yang tinggalin apanya? Jimanya yang nggak boleh, itu ya. Itu yang dilarang jima. Lalu buat kehati-hatian, Imam Syafi'i bikin antara pusar dan dengkul nggak boleh. Sebab kalau bilang jima yang nggak boleh, inti main di situ, di pusar, di dengkul, nyebur. Itu ya, dikasih larangan, kehati-hatian. Jangan senggama Lah itu ada alasannya pasti. Hikmahnya apaan? Amrun ta'abbudi, ikutinnya udah ibadah, Allah Ta'ala suruh begitu. Tentu ada hikmah, ada kemaslahatan. Tidaklah Allah Ta'ala melarang satu perbuatan melainkan ada kebaikan buat manusia. Apa kebaikan? Kalau lagi men inti senggama, jadi anak tuh anak cacat. Tanya dokter itu, dokter yang tahu ya. Disenggama, nggak boleh disenggama lagi men. Terus gimana dong? Udah ngebet banget ini. Jajan di luar haram, sama bini haram juga, sama-sama haram. Syahwat nggak terkendali, paham? Gimana caranya? Ini idza mafsadatani, datang dua kerusakan, kesono rusak haram, sama istri haram juga, dua kerusakan. Maka kata kaidah usul fikih, pilih yang paling ringan kerusakannya, yakni sama bini. No haramidzati, no yang no di hotel. Inti mau bacain Yasin juga tetap haram. Sama bini haramnya aridi, bukan dati, aridi. Zatnya suci, zatnya dia halal karena sudah akad nikah halal. Haramnya aridi, suatu yang baru. Apa baru? Datangnya men. Kalau men hilang, halal lagi. Maka ketika kata Mu'alim Syafi'i ini, Mu'alim dulu bilang begitu, kalau ada seorang laki syahwatnya nggak terbendung, katakan kerja di luar Arab Saudi 3 tahun nggak pulang-pulang, ketemu bininya, bininya lagi men, ilaha illallah, paham? 3 tahun, mau ke sono jajan haram, sama bini lagi men haram juga. Maka pilih sama istri, sebab yang sono haramnya dzati, dengan jalan apapun nggak bisa halal tuh. Ini halal karena sudah ada akad nikah, haramnya baru karena datangnya men, ya. Boleh deh pakai deh gitu. Kalau nggak tahan banget, kalau masih bisa dengan tangannya aja. Biadil halil, dengan tangannya bini, paham? Namanya kawin di bawah tangan tuh. Gitu, pakai tangannya bini, jangan tangan sendiri. Halo Bandung namanya itu lagunya, halo Bandung. Kalau men perempuan, mennya itu pukul 2 siang, padahal sudah datang waktu zuhur. Waktu zuhur sudah masuk, hitop daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia untuk sholat zuhur, udah kena dia. Datang sholat zuhur dia nggak membayang, ntar dulu, boleh. Memang zuhur wujuban muasaan, kewajibannya luas dari pukul 12 sampai pukul 3. Boleh awal waktu, boleh pukul 1, boleh pukul 2. Ditunda, ntar dulu lagi masak, ada tamu, tiba-tiba datang men. Bagaimana dengan zuhurnya? Wajib qodho yang ini, wajib qodho. Yang ini wajib qodho karena sudah kena hitop, paham ya? Bilangin bini kita, kenapa lo? Men saya bang, jam berapa ini lo men? Jam 5 sore bang, udah bayang asar? Belum, qodho yang ini nih, qodho. Ntar maghrib bebas, isya terus bebas. Itu qodho, paham? Begitu ya. Kalau dia datang mennya itu pukul 11 siang, pukul 11 siang datang men, padahal belum datang waktu zuhur, belum kena hitop daripada Allah Ta'ala kewajiban zuhur. Pukul 11 siang zuhur nggak wajib qodho
Kenapa? Karena belum kena kitab, belum kena perintah, belum kena undang-undang. Gitu ya. Begitu pula berhentinya. Kalau ini perempuan berhenti darah mennya di waktu zuhur, pukul 2 siang berhenti. Berhenti darah mennya, maka dia wajib hilangan mawani', hal-hal yang mencegah sholat. Mandi dia. Mandi wajib, bayang dia zuhur. Zuhur bayang tuh ya. Itu nggak perlu subuhnya, nggak usah, zuhurnya aja, karena subuh sama zuhur nggak bisa dijamak. Kalau berhenti darah mennya di pukul 4 sore, pukul 5 sore, berhenti darah men pukul 5 sore ya, maka dihilangkan mawani'nya, mandi wajib, bayang asar dan juga zuhur. Asar dan juga zuhur, kan zuhurnya lagi men tadi, zuhur sama asar bisa dijamak. Bandingannya, bila istri kita ajak musafir pergi Cianjur, Surabaya, lagi men, pukul 4 sore berhenti darah mennya. Kenapa loh? Ini bang, darah men saya berhenti bang. Jam berapa nih? Jam 4 sore. Ayo bayang asar sama zuhur gak? Asar sama zuhur bayang tuh dijamak, bisa paham? Nah, wahakalah begitu ya. Yang bisa di waktu jamak. Berhenti di waktu maghrib, hilangkan mawani'nya, bayang maghrib aja. Asar nggak bisa tarik ke maghrib, paham? Asar sama maghrib nggak bisa dijamak. Kalau berhenti di waktu isya pukul 10 malam, pukul 8, mandi bayang isya dan juga maghrib. Begitu, paham? Bandingan tadi musafir, paham? Nggak pernah jalan-jalan ya.